Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah pada hari ini kita membahas tentang penilaian pajanan di tempat kerja. Sebelumnya selamat datang di mata kuliah epidemiologi K3. Melanjutkan dari beberapa topik kemarin, yaitu mengenai kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi faktor penyebab sakit maupun cedera di tempat kerja, yaitu mulai dari bahaya fisika, kemudian kimia, kemudian biologi. Dan pertemuan kemarin kita belajar bagaimana mengidentifikasi ukuran frekuensi penyakit sehingga kita dapat mengevaluasi status kesehatan di tempat kerja. Nah, menurut slide kedua, teman-teman bisa cek dari WHO. Di situ digambarkan sebuah konsep status kesehatan pada populasi kerja yang mana dapat dipengaruhi oleh yaitu dari faktor orang itu sendiri, yaitu dari genetik maupun gaya hidupnya, kemudian dari faktor lingkungan kerja, yaitu termasuk faktor bahaya fisika, kimia, biologi, bahkan ergonomi dan psikososial. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari lingkungan di rumah, misalnya sanitasi rumah, kemudian kebersihan dan lain sebagainya, serta dari faktor tempat tinggal, community environment, ya, masyarakat, status kesehatan masyarakat, apakah ada penyakit menular atau tidak, dan sebagainya. Baik, nah ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor penyebab bahaya dari tempat kerja dan juga apa saja yang dapat mempengaruhi status kesehatan, selanjutnya kita bisa melangkah ke bagaimana kita mengukur atau kita melakukan penilaian dari sebuah exposure atau pajanan di tempat kerja. Sebelumnya kita pelajari dulu di slide ketiga bahwa dampak dari penyakit akibat kerja itu dapat menyerang yang pertama sistem pernafasan, kemudian kulit, kemudian muskuloskeletal, dilanjut dengan sistem pencernaan, kemudian darah, kemudian urin, kemudian sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Dan dari data dari WHO menyebutkan bahwa terjadinya penyakit bisa secara akut, kronis, bahkan cancer, ya, malignant. Akut berarti serangannya dalam waktu dekat, langsung, sedangkan kronik membutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun, dan malignant di sini bisa bersifat cancer. Kemudian kita lihat industri mana sih yang paling banyak berisiko mengalami penyakit akibat kerja secara akut, kemudian secara kronis maupun malignant. Yang paling besar adalah pertambangan. Kalau kita bisa pelajari pertambangan, di situ ada faktor bahaya kimia dan fisika, ya teman-teman. Kemudian konstruksi, kemudian pertanian bisa juga dari faktor pestisida, dari bahan kimia juga, kemudian perikanan, petrokimia, dilanjutkan transportasi, tekstil, manufaktur, dan yang lain sebagainya. Baik, dari data-data tadi kita bisa ketahui bahwa bahaya yang banyak, ya, di tempat kerja itu menyerang sistem respirasi, kemudian kulit, itu berarti faktor bahayanya dapat berupa bahaya kimia. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengkerucutkan penilaian pajanan baik dari bahaya kimia, bahaya fisika, terutama bahaya kimia fisika, dan juga bisa dapat kita gunakan untuk bahaya biologi, tetapi lebih ditekankan kalau penilaian pajanan ini sasarannya adalah pada bahaya fisika dan kimia. Selanjutnya kita lihat pada slide kelima, kenapa kita sangat penting melakukan identifikasi bahaya. Dan khususnya di sini adalah penilaian pajanan, ya. Jadi ada perbedaan istilah antara bahaya dan pajanan. Apa itu perbedaan, nanti akan kita pelajari. Yang perlu kita ketahui bahwa identifikasi bahaya itu adalah sebuah tindakan preventif, ya, merupakan sebuah tindakan proaktif, artinya kita tidak harus menunggu adanya korban dulu baru kita melakukan pengendalian, tetapi memang kita secara aktif adalah melakukan identifikasi bahaya dan risiko
sehingga kita bisa meminimalisir adanya kejadian cedera, sakit maupun kematian yang tidak diinginkan akibat terkena paparan tadi atau bahaya. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide 6 ya. Di sini kita pelajari dulu apa perbedaan dari hazard dan exposure. Ya, jadi resiko itu dapat terjadi ketika ada hazard dan ketika ada exposure. Jadi kalau di tempat kerja ada bahaya tetapi kita tidak terekspos, tidak kontak dengan bahaya tersebut, maka risiko itu tidak terjadi ya. Apalagi kalau bahaya itu misalnya ya, suatu bahan kimia pasti ada sifat bahayanya ya. Disimpan di tempat yang aman, tapi kita tidak terpapar, maka tidak akan terjadi risiko kerugian, risiko cedera dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita bedakan dulu apa yang dimaksud dengan hazard dan exposure. Hazard adalah suatu sifat yang melekat dari sebuah zat, kemudian proses ataupun situasi yang berpotensi menimbulkan cedera. Sedangkan exposure atau nama lainnya adalah pajanan adalah seberapa banyak atau seberapa sering ya frekuensi maupun dosis terjadinya bahaya ini kontak dengan manusia, dengan pekerja. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan penilaian pajanan ya. Jadi untuk mengukur seberapa sering, seberapa banyak dosis yang terpapar, yang mengenai, yang kontak dengan seorang pekerja. Dan kita juga melihat selain dari frekuensi durasi juga jalur paparan ya. Karena kalau kita lihat data di slide ketiga tadi bahwa dari WHO itu penyakit bisa menyerang pada sistem respiratori, sistem pernafasan artinya bisa lewat jalur inhalasi, kemudian kulit, absorpsi, digestif, bisa tertelan dan lain sebagainya. Ya, langsung kita masuk kepada penjelasan berikutnya yaitu definisi dari pajanan tadi ya, saya tekankan di sini pajanan adalah sebuah proses atau kontak terjadinya kontak antara bahaya terhadap manusia itu sendiri atau terhadap pekerja itu sendiri, sehingga exposure ini adalah jembatan antara bahaya dapat menimbulkan exposure. Jadi kalau bahaya itu tidak ada exposure maka tidak dapat menyebabkan risiko. Iya. Dan risiko sendiri ketika kita sudah berhasil melakukan penilaian pajanan, maka akan ada 3 kategori tingkat risiko ya, risiko dari pajanan. Yang pertama, jika risikonya dalam kategori unacceptable, ini ada pengukurannya dan ada penilaiannya, tapi kita untuk hari ini tidak belajar sejauh itu, jadi kita cukup tahu ketika sebuah exposure itu setelah diukur termasuk dalam kategori unacceptable, tidak dapat diterima, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah pengendalian, yaitu meliputi eliminasi sampai ke APD. Sedangkan jika nilai risikonya acceptable dapat diterima, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pengawasan atau monitoring secara rutin. Tetapi kalau kita tidak bisa menentukan apakah kategorinya unacceptable maupun acceptable, maka kita perlu melakukan penilaian ulang ya. Kita butuh informasi tambahan, kita perlu pengukuran ulang dan lain sebagainya sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang pasti apakah risiko itu dapat diterima atau acceptable maupun unacceptable atau tidak dapat diterima. Sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa pajanan, pada saat melakukan penilaian pajanan kita akan mengukur baik dari frekuensi durasinya dan juga rute jalur masuknya ke dalam tubuh. Nah, ya di slide 11 teman-teman bisa lihat bahwa pajanan itu khususnya pada bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, pernafasan ya, menyerang sistem pernapasan, ingestion bisa menyerang sistem pencernaan, kemudian injection dan absorption misalnya ke kulit. Baik, untuk rentang waktu pajanan ada 2, yaitu secara akut maupun kronis. Berarti akut ini dapat terjadi serangan langsung setelah terpapar pajanan tadi. Untuk kronis bisa terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun.
Misalnya untuk penurunan fungsi dengar bisa terjadi dalam beberapa lamanya tahun terpapar ya. Tetapi beda kalau kita terkena misalnya kulit terkena bahan kimia bisa iritasi langsung. Itu aku. Nah, pengukuran dari pajanan atau kita sebut sebagai exposure assessment itu bisa pada dua hal. Yang pertama pada kesehatan manusia secara langsung atau pada lingkungan kerja atau secara tidak langsung. Nah, sekarang kita pelajari dulu occupational exposure limit atau batasan dari pajanan di tempat kerja. Nah, untuk bahaya biologi, menurut PMK nomor 70 tahun 2016, kita menggunakan istilah indikator pajanan biologi. Untuk bahaya fisika dan kimia, kita menggunakan nilai ambang batas atau NAB. Nah, NAB ini artinya adalah berapa jumlah atau konsentrasi rata-rata pajanan baik bahaya fisika maupun kimia yang dapat diterima oleh hampir semua pekerja sehingga tidak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang tidak melebihi 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Untuk nilai NAB ternyata dapat dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu TWA, kemudian STEL, dan sailing. Oke, apa itu NAB dari TWA? Yaitu pembebanan rata-rata yang diperbolehkan kita terpapar oleh bahaya fisika maupun kimia selama 8 jam kerja dan 40 jam dalam 1 minggu. Nah, untuk STEL adalah pajanan singkat yang diperkenankan. Jadi, pajanan singkat yang diperkenankan ini adalah pajanan yang boleh kita terpapar ya, yang tidak boleh lebih dari 15 menit atau tidak lebih dari 4 kali per hari dalam waktu kerja. Jadi, ada ukuran di mana disebut tadi STEL bahwa kita boleh terpapar tapi nggak boleh lebih dari 15 menit dan lebih dari 4 kali per hari kerja. Kemudian ada kadar KTD atau sailing. Kadar tertinggi yang diperkenankan adalah kadar tertinggi dari bahan kimia di udara ruang kerja di mana tidak boleh sama sekali kita terpapar. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa penilaian exposure itu dapat ditujukan kepada para pekerja kesehatannya ya. Kita mengukur secara langsung dari biological markers, misalnya urin, kemudian monitoring individu, misalnya kita mengukur kesehatan pendengaran, kemudian faal paru, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa lakukan kepada lingkungan kerja yang dilakukan artinya secara tidak langsung menggambarkan exposure, penilaian exposure tersebut, yaitu monitoring lingkungan baik bahaya fisika, kimia, dan juga bisa ke biologi, juga bisa melalui kuesioner atau observasi catatan harian. Contohnya, untuk penilaian pajanan secara langsung, kita bisa menggunakan untuk kebisingan di tempat kerja. Kita bisa mengukur status kesehatan pada tenaga kerja akibat paparan bising menggunakan noise dosimeter. Kemudian untuk paparan getaran kita bisa gunakan vibrasimeter. Untuk debu kita gunakan personal dust sampler. Ada juga spirometer. Dan untuk biological marker kita bisa melihat kadar logam berat pada urin atau darah. Untuk tidak langsungnya atau monitoring ke lingkungan, kita bisa mengukur kebisingan, kemudian debu, temperatur, dan logam berat. Contoh kebisingan kita bisa pakai misalnya sound level meter dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat mengetahui nilai dari
exposure tadi, pajanan kita dapat berhasil melakukan penilaian pajanan tadi, apakah kategorinya bisa diterima, acceptable atau tidak diterima, maka kita akan melakukan pengendalian ya. Nah, secara sistematis, teman-teman bisa lihat di slide 21. Yang pertama dalam melakukan exposure assessment, kita melakukan monitoring tadi ya. Jadi kita lakukan monitoring pada individu maupun lingkungan. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Sesudah kita dapat mengkategorikan apakah bahayanya dapat diterima atau tidak, risikonya dapat diterima atau tidak, maka kita lakukan pengendalian pada risiko yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada slide ke-22, pada slide ke-23, setelah kita sudah melakukan controlling, tentu kita tidak selesai begitu saja, tetapi kita harus mengevaluasi ulang apakah sudah berhasil meminimalisir resiko atau pajanan di tempat kerja tadi. Nah, ketika belum berhasil atau ketika kategorinya ternyata masih unacceptable, kita harus melakukan evaluasi ulang, penilaian ulang dari sebuah pajanan. Kita lakukan penilaian secara individu maupun kepada lingkungan untuk mengetahui apakah sejauh mana sisa-sisa risiko yang masih ada dari pajanan tersebut. Nah, kemudian kalau sudah kita mengevaluasi ulang, kita lakukan controlling lagi, kemudian kalau sudah berhasil, yang tidak kalah penting adalah kita melakukan komunikasi, kita lakukan dokumentasi hasil penilaian kita, kemudian SOP apa yang bisa kita sebarluaskan kepada para pekerja, sehingga para pekerja dapat mengenali paparan di tempat kerja, kemudian bagaimana rekomendasi pengendaliannya, sehingga mereka tahu bagaimana mengelola bahaya ataupun risiko di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan diskusi di Google Classroom atau di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.